Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkat dalam. Sujud syukur kita haturkan kepada Tuhan atas karunia-Nya yang melimpah pada hari ini. Mari sekarang kita siapkan diri untuk merenungkan sabdanya sebagai bekal perjalanan hari ini. Injil akan diambil dari Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seruan keras Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat sebenarnya sebagai tanda bahwa Yesus ingin menyadarkan mereka. Warna kehidupan yang begitu kotor hendak dibersihkan oleh Yesus, tetapi tetap saja tidak ada kesadaran yang muncul dari mereka semua. Saudari-saudara, menjadi pemeluk agama yang taat secara ringkasnya berarti menjadi saudara bagi sesama. Ketika kita beragama, tetapi di banyak hal justru menjadi beban atau mungkin membebani orang lain, maka kita belum mampu mengamalkan nilai keagamaan yang sejati. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu meminta keuntungan bagi diri mereka dari ketakwaan para pemeluk agama. Mereka terus berjuang mencari untung di tengah keseriusan banyak orang dalam membina hidup agamanya. Padahal Tuhan saja tidak pernah menginginkan keuntungan dari manusia. Justru Tuhan banyak berkorban bagi manusia. Tindakan keagamaan yang sejati hanya akan muncul jika kita telah hidup secara etis sebagai pribadi di masyarakat. Mengabdi Tuhan harus diwujudkan dalam ketulusan menjadi saudara. Soal ketulusan inilah yang harus diperjuangkan. Artinya, kita sebagai pengikut Kristus harus menghayati ketulusan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tulus hidup agamanya, tulus imannya, tulus pula kemanusiaannya. Maka saudara-saudara, yang baik kita lakukan sekarang adalah menyeimbangkan antara ketaatan beragama dengan ketulusan bersaudara. Semakin tinggi kerohanian kita, harusnya semakin solidar hati kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, tanamkanlah semangat mengabdi Engkau secara tulus. Buatlah kami mampu berbagi berkat dengan orang lain yang kami jumpai hari ini. Semoga kami tidak menjadi beban atau monster bagi mereka, tetapi akhirnya menjadi pribadi yang membawa kedamaian. Berilah kami kasih-Mu yang bisa kami pergunakan sebagai bekal mengarungi hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan usaha-usaha kebaikan kita, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.